Hai, Assalamualaikum, saya Umi dari Umu Sewing. Ada yang bertanya pada Umi bagaimana cara mengoperasikan mesin jahit pertama kali. Katanya dia baru beli nih mesin jahit. Gimana sih cara makainya? Pada dasarnya setiap mesin jahit portable, yaitu mesin jahit yang tidak memerlukan meja, ya, cara pengoperasiannya sama saja. Ya, bentuknya juga macam-macam, ya, baik merek, bentuk maupun jenisnya hampir sama. Dan biasanya secara standarnya nih ya, yang basic ya, mesin jahit yang basic ini ya seperti ini. Ada pengaturan panjang jahitan, kemudian ada tombol untuk menjahit jenis jahitannya, apakah jahit lurus, apakah jahit zigzag, ataukah jahit dekoratif. Pertama kali ya pastinya kalau kita beli mesin jahit terdapat pedal, ya, pedal untuk menjalankan dinamo yang akan menghubungkan ke listrik. Jadi ada dua nih, yang ini buat disambungkan ke listrik, ya, dan satu lagi ya disambungkan ke mesin jahitnya, ya, seperti ini. Nah, ini ada tombol yang harus ditekan, ya, maka bisa lampu akan menyala. Oke. Dan kalau pedal diinjak, ya, pedalnya kita injak, dia akan berjalan. Nah, kemudian ada yang juga tanya, kasih tahu dong gimana sih cara nginjak pedalnya. Oke, yuk, pelan. Pedal mesin jahit ini Berhenti. kita injaknya Injak pelan-pelan lagi saja. pelan. Semakin cepat diinjak semakin dalam, jarum akan semakin cepat. Dan kalau ini tekan maksimal, dia akan bergerak dengan cepat. Kalau Berhenti. injak pelan, Ulangin lagi, ini juga akan bergerak. dirasakan aja, injak pelan dulu. Up, Injak lagi pelan-pelan. injak pelan. Semakin cepat, injak Makin semakin lama dalam. makin cepat, Cepat. makin cepat. Lagi, Ulangin lagi, dirasakan aja, injak dirasakan pelan. aja, injak pelan dulu. Up, Injak pelan. injak pelan. Makin lama makin cepat, makin cepat. Pas dulu ya. Cara pasang jarum yang benar. Kita harus untuk memasang jarum Kita lepas harus melepas dengan ya, membuka melepasnya. Biasanya mau di setiap menggunakan kita tuas membeli mesin jahit atau obeng. ya sudah dapat ya tuas ini membuka mur. Perhatikan jarum mesin ini. Kemudian permukaannya bulat, ada yang permukaannya itu berbeda. di sampingnya Ada itu permukaannya permukaan gepeng. yang membulat dan ada Nah, gepeng kan, permukaan ini yang bulat. gepeng atau rata. Gepeng, Ya, lihat nih. gepeng. Bisa ya Gepeng. dibedakan. Bukan. Nah, cara pasangnya gimana? Pasang jarumnya ini yang bagian rata. Nih, yang bagian ratanya ini posisinya di belakang, gini, ya. Dan kemudian nih ujung ini harus menempel sampai mentok, ya. Menempel sampai mentok. Gitu ya, ingat ya. Yang bulat di depan, yang gepeng di belakang. Oke. Yuk, kita pasang. Oh ya, kalau pasang jarum ini listriknya dimatikan dulu ya. Di offin dulu. Karena kalau tidak bisa berbahaya. Nah, ya. Ini juga posisinya ya.
perhatikan tuh ya. Nah, kita masukin nih sampai mentok. Perhatikan sampai mentok ya, sampai mentok, lalu kita kencangkan. Nah, kencangkan lagi dengan bantuan tuas. Oke. Biasanya kalau pasang jarumnya ini salah ya, misalnya posisinya nggak benar, kurang mentok atau miring, itu jahitannya akan putus-putus ya. Cara menggulung benang bobin. Benang bobin adalah benang yang akan dimasukkan ke dalam skoci sebagai benang bagian bawah. Ya, masukkan benang di tempat benang, ikuti alurnya saja sesuai dengan instruksi yang ada di mesin. Gulungkan pada bobin, masukkan bobin ya pada penggulungnya, lalu digeser tuasnya ya. Nyalakan deh mesinnya. Oh iya, ada sensor yang bisa digeser sesuai kebutuhan kita. Kita maunya benang bobinnya terisi penuh ya, atau hanya sesuai kebutuhan. Nah, sensor ini akan membuat benang bobin yang berputar otomatis berhenti jika sudah terisi sesuai kebutuhan kita. Sekarang kita akan memasukkan benang bobin ke dalam skoci. Skocinya ada di mana? Ada di dalam. Kita buka dulu. Ya. Kebetulan skocinya ada di bawah. Jadi ada yang modelnya skocinya di atas, ada yang di bawah. Nah, kemudian kita buka skocinya. Ini ada tuasnya. Ya. Ini ada tuasnya nih tuh ya. Tuasnya ini adalah untuk menarik ya skoci yang sedang terkunci. Bisa ya, kita tarik, hop, ya terbuka. Lalu kita pasang skocinya, bobin ya ke dalam skoci. Nah, nih caranya. Kita lihat nih. Ini ya, ikutin saja alurnya. Ini ada benang di bobin. Kita masukkan ke sini, tuh. Kemudian sini. Nah, tandanya rumah skoci itu masih bagus, dia bisa menggantung di benang. Berarti kerapatannya bagus ya. Jadi kalau udah kendor, ya misalnya menggelinding itu bisa dikencengin, atau kalau kita perlu misalnya menjahit dengan benang yang tebal, misalnya benang karet, ini bisa dikendorkan sedikit skocinya. Gimana caranya? Kita masukin saja sampai bunyi krek gitu. Ya. Nah, ini posisinya bisa di tengah, ya. Posisiin di tengah sampai dia terkunci dengan terdengar bunyi, betul ya? Krek, memang agak keras. Ya. Agak keras, lalu kita tutup deh. Itu tadi benang bobin ya. Sekarang cara memasukkan benang atas. Nah, ini masukkan sini. Lalu ini ada untuk mengganjalnya, biasanya ada yang besar. Ya. Lalu kemudian kita ikuti aja nih alurnya nih di sini. Perintahnya ya dari sini. Ini kan nomor 1 ke sini. Kalian lihat di mesin jahit masing-masing. Terus ini ada nomor 2. Nomor 2.
Kemudian nomor 3-nya ada lengkungan. Ya. Lalu ke nomor 4. Ya. Nomor 4-nya di mana? Nah, ini nomor 4-nya ada di nih, tombol ini diputar. Ya. Tuh. Ya. Keluar pengolahan. Tuh, ya. Nah, ya. Tadi benang yang tadi kan udah nomor 3, ya udah dituas bawah, terus ke 4. Nah, 4-nya kan tadi di sini nih, masukkan ke sini. Nah, ya. Tadi ya, ini kan ke nomor 5. 5 itu ada di mana? Oh, dia itu ini. Ya. Kalian lihat di sini nomor 5. Tuh, masuk deh. Ya. Kemudian tinggal masukkan ke dalam benang, ke dalam jarum. Masukinnya dari depan ke belakang ya. Kemudian kita tarik ke belakang. Lalu kita pancing. Ya, pancing benang bobin yang ada di bawah dengan menggerakkan tuas yang ada di samping. Dengan memutar ya tuas ini. Ya. Pancing nggak? Pancing kan? Lalu kalau menjahit, siap deh kita menjahit. Ya. Oke, nah sekarang